Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk memahami akan kebenaran firman. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 69 ayat 30 sampai dengan 37. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, orang yang cantik suaranya, mungkin saja dia tidak akan malu bernyanyi. Tapi bagaimana dengan kita ketika kita tidak punya cantik suara? Mungkin kita akan memilih untuk berdiam. Begitu juga akan keadaan kehidupan kita. Ketika kita dalam keberhasilan, ketika tidak ada masalah, ketika orang sekitar kita menyukai kita, kemungkinan tidak susah bagi kita untuk bisa bercerita. Tetapi kalau tekanan hidup itu begitu berat, masalah-masalah datang silih berganti, dan ketika orang di sekitar kita juga sama sekali tidak mencintai kita, tidak menyukai kita, ketika kita melakukan hal A, dia langsung beranggapan, apa sih yang dikerjakan? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, ketika tekanan hidup begitu berat menekan hidup kita, ketika kita merasakan begitu susah dalam hidup kita, apa yang biasa kita kerjakan? Kalau kita bisa lihat apa yang dirasakan pemazmur dalam Mazmur 69 ayat 1 sampai 3, dia mengibaratkan kesesakan yang dialaminya. Seperti air telah naik ke leherku. Atau dia juga berkata, aku telah terperosok ke air yang dalam. Ini menunjukkan kesesakan yang sangat dia rasakan, penderitaan yang sangat berat dia rasakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus,
Sewaktu tekanan hidup begitu berat menghampiri kita, berserulah kepada Tuhan. Pemazmur berkata, "Selamatkanlah aku, kiranya Engkau melindungi aku. Selamatkanlah aku." Perkataan ini menunjukkan bahwa pemazmur mengatakan bahwa kekuatan Tuhan melebihi kekuatannya, kemampuan Tuhan melebihi kemampuannya, kehebatan Tuhan jauh melebihi kehebatannya. Dia mau mengatakan, Tuhan, Engkau jauh lebih besar, lebih hebat, lebih kuat daripada aku. Seruan seperti inilah yang bisa menguatkan kita dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, karena itu dalam ayat 31 sampai 37 ini sangat berbeda dari ayat 30. 31 sampai 37 ini sudah menjadi ungkapan pujian, syukur dari pemazmur ketika dia sudah melewati kesesakan yang sangat berat sekali dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan memampukan kita untuk memuji Tuhan di dalam kesesakan hidup kita. Iman kepada Tuhan memampukan kita untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam kesesakan hidup kita, di dalam kepahitan, di dalam tekanan hidup kita. Iman, kepercayaan kepada Tuhan yang mengatakan, Tuhan, Engkau jauh lebih tinggi, lebih hebat, lebih mampu daripada aku. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa terkadang ketika kesesakan begitu menekan kehidupan kita, ketika orang-orang sekitar kita juga tidak menerima keadaan kita, banyak orang yang memilih untuk mengurung diri, apalagi bagi anak-anak kami yang masih muda, yang masih permata. Banyak yang akhirnya mengurung diri, banyak yang menyakiti dirinya, banyak yang putus asa, dan banyak juga yang akhirnya lari kepada obat-obat terlarang. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, hidup ini milik Tuhan. Perjalanan hidup kita sebenarnya Tuhan lebih paham, Tuhan lebih tahu, sehingga kita mengandalkan Dia dalam hidup kita. Iman yang teguh tadi, iman yang penuh dengan harapan tadi, sebenarnya itu akan membawa ketenangan bagi kita dalam kemelut hidup kita, sehingga akan muncul ada puji-pujian, sehingga muncul ada syukur, walaupun sebenarnya tekanan penderitaan sedang melanda dalam hidup kita. Misalnya pada saat-saat ini yang kita sedang bersama-sama hadapi adalah masalah wabah virus corona. Mungkin ada saudara kita yang sudah terinfeksi, dan ketika dia terinfeksi, penderitaannya lebih berat lagi ketika tidak ada lagi orang yang mau dekat dengan dirinya dan mungkin dengan keluarganya.
Dan mungkin saja kita tidak kita tidak terkena, tetapi usaha kita terimbas ketika tidak bisa kesana kemari. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, jangan mati iman dan harapan kita. Sebab ketika iman dan harapan kita mati, kita akan down, kita akan lemah, dan mungkin kita akan putus asa atau akhirnya mengakhiri hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, iman dan harapan itulah yang memampukan kita untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan, dan nyanyian seperti itulah yang jauh lebih baik dari persembahan. Kalau di sini dibuatnya persembahan sapi jantan atau lembu jantan. Bagi bangsa Israel, persembahan korban itu sangat penting sekali. Tetapi dalam teks ini mengatakan bahwa pujian yang datang dari hati kita, karena iman percaya kita, harapan kita kepada Tuhan, itu jauh lebih berharga dari persembahan korban. Artinya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, sebenarnya pujian yang seperti itulah yang ingin Allah dengar. Pujian yang datangnya dari iman dan harapan kita, bukan hanya pujian dari bibir kita saja, bukan karena cantik suara saya baru saya bernyanyi, tetapi pujian walaupun sebenarnya saya dalam kesesakan, tapi karena iman dan harapan saya selalu mengangkat pujian kepada Tuhan. Itulah pujian yang Tuhan harapkan, inginkan dari kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, masih mampukah kita untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada-Nya ketika tekanan hidup begitu berat datang bagi kita? Bagaimana jawaban kita? Masih adakah Tuhan akan mendengar puji-pujian syukur dalam wabah virus corona ini? Atau justru akan membuat kita mundur atau mematikan iman kita? Allah ingin mendengar pujian syukur kita dalam kesesakan kita, yang timbul dari hati kita yang paling dalam. Karena kita tahu situasi kita hari ini, kemelut yang kita hadapi hari ini akan berlalu sesuai dengan pemeliharaan Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami pada saat ini, kami masih mampu memuji-Mu, kami masih mampu bersyukur kepada-Mu. Biar dalam sikap hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.